Iran kian terjepit. Protes di dalam negeri terus berlangsung, sementara sanksi Amerika Serikat makin menekan ekonomi. Banyak pihak berharap sekutu utama, China, akan ikut melawan Barat bersama Iran. Namun kenyataannya, saat Iran dihantam serangan pada 2025 lalu, Beijing memilih diam. Persahabatan China-Iran seolah memiliki batas, terutama ketika risiko terlalu besar bagi China. Mengapa China tampak enggan membantu saat Iran berada di ujung tanduk? Simak selengkapnya dalam video berikut. The Wall Street Journal menjelaskan, meskipun China dan Iran terlihat memiliki hubungan dekat, dukungan China terhadap Iran sangat terbatas dan berbasis kepentingan. Pertama, hal ini terlihat pada 2021 saat China dan Iran menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi 25 tahun senilai 400 miliar dolar AS atau sekitar 6 kuadriliun rupiah. Kesepakatan ini digadang-gadang akan membawa Iran keluar dari isolasi ekonomi, membangun infrastruktur besar-besaran, dan meningkatkan pengaruh China di Timur Tengah. Iran pun menaruh harapan besar agar kesepakatan segera dijalankan. Pemerintah Iran mendorong China untuk mempercepat investasi di berbagai sektor, termasuk energi, transportasi, dan konstruksi, yang dapat membantu negara itu mengatasi sanksi internasional. Namun hingga kini hasilnya masih sangat terbatas dan jauh dari harapan Teheran. China bergerak sangat hati-hati. Mereka hanya mengambil langkah jika ada keuntungan langsung yang bisa diperoleh, bukan karena solidaritas politik atau dukungan sepenuhnya terhadap Iran. Pengamat menilai, bagi Iran, China terlihat sebagai penyelamat di tengah tekanan Barat, namun bagi China, Iran hanyalah salah satu aset energi yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Melihat angka perdagangan, total nilai perdagangan China dengan Iran pada 2024 tercatat sekitar 13 miliar dolar AS atau sekitar 195 triliun rupiah. Angka ini memang terdengar besar, tetapi tidak signifikan bagi China. Total perdagangan global negara itu mencapai 6 triliun dolar AS atau sekitar 90 kuadriliun rupiah, sehingga perdagangan dengan Iran hanya sekitar 0,2% dari ekonomi China. Dengan kata lain, Iran bukanlah pasar yang krusial bagi China. Minyak Iran yang menyumbang sekitar 12% dari total impor minyak China memang menjadi bagian penting dari kebutuhan energi Beijing. Namun pasokan ini tidak mutlak karena bisa diganti dari negara lain jika diperlukan, termasuk Rusia atau Arab Saudi. Dengan demikian, Iran memiliki nilai strategis terbatas bagi China dibanding risiko yang mungkin timbul jika harus melawan sanksi AS atau Eropa. Mempertahankan hubungan dagang stabil dengan Iran sudah cukup, tetapi Beijing tidak siap mengambil risiko besar demi kepentingan politik atau ekonomi Iran. Risiko kehilangan akses ke pasar AS dan Eropa jauh lebih menakutkan bagi Beijing dibanding kehilangan Iran. Memasuki 2026, tekanan terhadap Iran semakin meningkat. Presiden AS Donald Trump kembali menekan dengan ancaman tarif tambahan sebesar 25% bagi negara yang berbisnis dengan Iran. Ancaman ini menambah ketegangan bagi Beijing yang harus berhitung dengan risiko ekonomi dan diplomatik. China sendiri sedang menghadapi perlambatan ekonomi domestik yang signifikan. Berperang dagang dengan AS demi melindungi Iran dianggap sebagai langkah sangat berisiko, bahkan bisa disebut bunuh diri ekonomi bagi Presiden China Xi Jinping. Dengan kondisi domestik yang rapuh, Beijing tidak mampu mengambil risiko tinggi hanya untuk menjaga Teheran. Meski secara resmi mengecam sanksi AS di media, di balik layar China bergerak sangat hati-hati. Langkah-langkah pengamanan dilakukan untuk memastikan bank-bank besar dan perusahaan strategis tidak terkena sanksi, serta menjaga hubungan dagang global tetap stabil. Dalam konteks geopolitik, China berada di salah satu poros yang disebut kering bersama Rusia, Iran, dan Korea Utara. Kelompok ini dibentuk untuk menahan dominasi AS dan anggotanya sering melakukan latihan militer bersama di bawah payung BRICS atau Shanghai Cooperation Organization (SCO). Namun aliansi ini tidak seperti NATO yang memiliki prinsip serang satu, serang semua. China menilai Rusia sebagai sekutu strategis karena kekuatan nuklir dan kepentingan politik yang jelas. Iran di sisi lain dinilai terlalu berisiko jika harus dilibatkan dalam konflik militer dan tidak memberikan keuntungan strategis sepadan.
Akibatnya, China membantu Iran secara terbatas. Bantuan yang diberikan bersifat simbolis atau pragmatis, seperti dukungan ekonomi dan latihan militer gabungan, tetapi tidak sampai melibatkan risiko besar bagi Beijing. Lebih jauh, opini publik China memengaruhi kebijakan pemerintah. Rakyat China mulai mempertanyakan jika negara mereka terlalu jauh membantu Iran. Akun-akun nasionalis populer di media sosial menyebut harapan Iran agar dibantu China sebagai khayalan. Di mata publik China, stabilitas ekonomi domestik jauh lebih penting dibanding harus menanggung beban negara lain yang tengah kacau. Tekanan publik ini membuat pemerintah China berhati-hati dalam mengambil langkah politik atau militer yang bisa memicu konflik atau sanksi tambahan. Dukungan Beijing terhadap Iran tetap ada, tetapi bersifat pragmatis dan terbatas. China menjaga hubungan strategis dengan Iran, tetapi tidak akan mengambil risiko besar yang bisa merugikan kepentingan ekonomi dan politik domestiknya. Jadi, apakah China akan meninggalkan Iran sepenuhnya? Jawabannya tidak. Beijing akan tetap menjadi pelampung agar Iran tidak tenggelam total, terutama untuk menjaga pasokan minyak murah tetap mengalir. Namun China tidak akan mengambil risiko besar atau menghadapi sanksi AS demi melindungi Iran. Dalam politik global, tidak ada kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan. China akan terus menghitung untung rugi sebelum melangkah. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, ikuti terus informasi seputar isu global hanya di YouTube Kompas.com.